Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, anak-anak, kita lanjutkan kembali pengajian pada pagi hari ini, yaitu fadilah daripada membaca atau mengucapkan sholawat Nabi, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, bersabda siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, adapun seseorang, sholat ialah membaca sholawat siapa orang tersebut, alayya atasku, wahidatan sekali, sholat maka memberikan rahmat, atau sholat memberikan rahmat siapa Allah, Gusti Allah, alaihi atas orang yang membaca sholawat sekali itu. Berapa balasannya? Asron, ialah 10 kali lipat. Baginda Nabi sampun dawuh, sapa wonge sing gelem maca sholawat sepisan kemawon, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bales sholawat niku kanthi 10 kali sholawat. Artinya Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kebaikan 10 sholawat sekali. Hadis itu diriwayatkan rawahu Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Nasai, dan Ibnu Hibban. Jadi status daripada hadis yang menerangkan bahwasanya membaca sholawat sekali dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan, itu status hadisnya adalah sahih. Sahih itu apa? Kuat. Fi sahihin muslimin, disebutkan dalam sahih Imam Muslim, innahu, sesungguhnya Amr bin As sami'a, mendengar, sapa Ibnu As mendengar Rasulullah terhadap Rasulullah SAW yaqulu, mengatakan atau bersabda, man, barang siapa, man adapun seseorang, sholat ialah membaca sholawat siapa orang tersebut, alayya atasku, sholatan 1 kali sholawat, sholat maka memberikan rahmat siapa Allah, Gusti Allah, alaihi atas orang yang membaca, alaihi atas orang yang baca sholawat, biha sebab sholawat 1 kali, asron 10 kebaikan. Kalau dalam redaksinya di Sahih Muslim itu yaqulu man shola alayya, yaqulu man shola alayya. Tapi kedua hadis itu intinya adalah sama, menerangkan fadilah daripada membaca sholawat. Anak-anak, sholawat itu terus bagaimana sholawatnya? Ada yang baca sholawat itu sallallahu ala Muhammad, ini yang terkenal dengan istilah sholawat Jibril. Ada yang mengatakan sholawat Khidir. Kenapa anak-anak? Jadi sholawat Jibril itu adalah sholawat di mana dulu
Mbah Nabi Adam ketika berada di surga dengan Ibu Hawa akan melangsungkan pernikahannya. Jadi dulu nikah, melangsungkan pernikahannya. Apa maharnya? Maharnya adalah ketika saat itu diajari oleh malaikat Jibril dengan membaca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sehingga terkenal dengan sholawat Jibril atau sholawat Khidir. Sholawat Khidir itu juga sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Karena kegemarannya Mbah Nabi Khidir itu membaca sholawat. Bentuk sholawatnya adalah sallallahu ala Muhammad. Mungkin anak-anak ada yang mengatakan, kalau kita menyanjung-nyanjung Rasulullah, kalau kita memuja-muja Rasulullah, nanti apakah kita itu tidak akan kebablasan sehingga kita nanti akan berbuat syirik karena menyamakan dengan Allah? Oh, tidak anak-anak, tidak. Ini bedanya umatnya Rasulullah dengan umatnya Nabiullah Isa. Umatnya Nabiullah Isa ketika menyanjung-nyanjung, ketika memuja-muja Nabi Isa, kebablasan. Di mana letak kebablasannya umatnya Nabi Isa? Adalah ketika menyanjung Nabi Isa sampai-sampai menganggap Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Sampai-sampai menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Inilah yang menyebabkan umatnya Nabi Isa dalam menyanjung Nabi Isa bablas sehingga sampai musyrik. Nah, kalau umatnya Rasulullah ketika menyanjung Rasulullah tidak akan pernah, walaupun sanjungan kita kepada Rasulullah itu tembus sampai di langit, setinggi langit, tidak akan pernah kita kebablasan sampai berbuat syirik. Di mana? Ini letak rahasianya. Ketika kita membaca sholat apapun, akan ada kata-kata ini. Kalau tidak Allahumma sholli atau sallallahu. Contoh umpama sallallahu, sholah, muga-muga paring rahmat. Sopo Allahu Gusti Allah ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Muga-muga paring rahmat sopo Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala statusnya adalah menjadi Tuhan, karena Dia yang mengabulkan, Dia yang memberi. Ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad, berarti statusnya Nabi Muhammad walaupun Nabi, walaupun Rasul, tetap statusnya adalah seorang hamba. Allah sang pemberi, jelas Tuhan Rob, Tuhan. Ala Muhammad, jelas seorang hamba. Maka sanjungan kita kepada Rasulullah, sholawat kita kepada Rasulullah tidak akan pernah kebablasan seperti sanjungannya umatnya Nabi Isa, karena tetap menganggap Allah sebagai Tuhan Sang Rob yang dimintai, dan Nabi Muhammad tetap statusnya menjadi seorang hamba. Ini alasannya kenapa tidak akan kebablasan ketika kita bersolawat, ketika kita menyanjung kepada baginda Nabi, bablas sampai berbuat syirik. Itu namanya sholawat. Nah, anak-anak ini ada juga, kita lanjutkan dulu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan bersabda sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa-sapa wong iku sholalamun sholawat sapa man Allah ya angatasku kata baginda Nabi alfa marotin 1000 kali lam yamut mongko ora bakal mati hatta yubasyiru
sehingga den kabari lahu kedue wong sing maca sholawat ping 1000 bil jannati kelawan mlebu surga. Sapa wonge ngendikane baginda Nabi gelem sholawat nek mau ping pisan dibales ping 10, 10 dibales ping 100, 100 dibales ping 1000. Lah nek sholawat ping 1000 lam yamut hatta yubasyiru lahu bil jannah. Lam yamut ora bakal mati wong tersebut hatta yubasyiru sehingga diberi kabar gembira lahu wong sing maca sholawat ping 1000 mau bil jannati kelawan mlebu surga. Kapan memberi kabarnya? Qabla mautihi ing dalem sadurunge wong niku meninggal dunia. 1000 lam yamut hatta yubasyiru lahu bil jannah. Ini ada riwayat, ada kisah. Baginda Nabi Muhammad SAW itu jelas masuk surga. Yang umatnya pun berharap Rasulullah itu umatnya seluruhnya masuk surga. Sehingga akhirnya ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, adakah umatku yang masih tersisa di neraka? Tersisa di neraka. Wah, akhirnya malaikat Malik itu turun ke neraka, sab pertama cari umatnya Muhammad gak ada, sab kedua, sab ketiga, sab keempat, terus sampai di dasar neraka juga tidak ketemu. Cari terus, akhirnya terdengar sayup-sayup. Ada seorang hamba yang memanggil, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Wah, sopo iki? Kata malaikat. Ki jelas umatnya Muhammad iki manggil-manggil ini. Kok enek siji sing jek kacet nang neraka iki kisahe piye iki? Jelas ki dosane akeh iki. Jelas akeh. Wah, kene dicari-cari, ternyata hamba tersebut itu masuk nerakanya bukan di dasarnya, tapi ditanam di dasar neraka, ditutup kemudian. Akhirnya dibukalah sama malaikat Malik. Ketika dibuka itu tulang belulangnya sudah hancur lebur. Tulang belulangnya sudah hitam semuanya. Hanya tersisa hatinya yang masih utuh memanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Hanya tanyalah sama malaikat Malik, "Hei, seorang hamba, kamu siapa?" "Saya umatnya Muhammad." "Kok bisa sampai kamu di sini?" "Iya, dalam hidupku selalu berbuat maksiat. Dalam hidupku perintahnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah aku lakukan. Tetapi aku pernah dalam hidupku sekali mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lah sekarang ini aku nagih janji. Saya ingin mendapatkan syafaatnya baginda Nabi berkat saya dulu ketika di dunia pernah membaca sholawat sekali." Ya Allah, subhanallah, sekali tagih janji. Oh, begitu ya. Ya, tak lapor dhisik karo Muhammad, kira-kira dikabulkan apa tidak. Loh, saya ikut. Oh, jangan dulu, kamu harus di bawah dulu. Akhirnya malaikat Malik naik lagi ke atas neraka. Padahal anak-anak, turunnya malaikat Malik ke dasar itu 1000 tahun, naik lagi ke atas itu juga 1000 tahun. Berapa? 2000 tahun. Hanya di atas. Wahai Muhammad, ada hambamu satu yang masih kacrit di bawah. Dia tidak pernah beribadah di dunia. Dia tidak pernah melakukan perintahnya Allah. Tetapi dia dalam hidupnya pernah sekali mengucapkan sholawat terhadapmu. Sekarang dia minta syafaatmu. Mana malaikat orangnya? Masih di bawah. Loh, kenapa
kenapa tidak kamu bawa sekalian? Oh, dibawa Muhammad. Ya, turun lagi malaikat Malik itu. Ya Allah, subhanallah. Turun lagi 1000 tahun sampai di dasar itu 1000 tahun. Berarti sudah berapa? 3000 tahun. Hamba tersebut, umatnya Rasulullah yang kacrit satu itu, 3000 menunggu untuk mendapatkan syafaatnya. Akhirnya diangkatlah hamba tersebut karena pernah dalam hidupnya membaca sholawat sekali, naik sampai ke atas 1000 tahun, berarti genap 4000 tahun. Akhirnya bertemulah dengan baginda Nabi, mendapatkan syafaat. Barokah maca sholawat dalam hidupnya cuma sekali, walaupun itu tidak pernah beribadah, bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokahnya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak kita dengan barokahnya sholawat, kita dengan gemar membaca sholawat, Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi memberikan syafaatnya kita, baik itu di dunia, lebih-lebih kita nanti di akhirat diakui menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.